7 kesalahan dapur rumah kita yang bikin cepat berantakan. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Halo Moms semua. Moms, dapur itu sering jadi saksi bisu drama harian kita. Pagi masih rapi, siang mulai penuh, sore sudah kayak lokasi syuting kekacauan kecil. Yang bikin capek bukan cuma berantakannya, tapi perasaan bersalah yang ikut numpuk, merasa kurang sigap, kurang teratur, kurang pantas punya dapur cantik. Padahal tangan sudah kerja terus dari pagi, tapi dapur tetap saja menang setiap hari. Fenomena dapur cepat berantakan ini bukan kejadian langka, hampir jadi budaya rumah tangga. Lemari penuh, tapi tetap bingung cari barang. Meja sesak, tapi rasanya selalu kurang. Setiap habis masak, niat awal mau langsung beres, tapi begitu lihat alat segunung, energi langsung turun. Akhirnya dibiarkan dulu. Lalu lupa, lalu menumpuk lagi. Dapur jadi tempat paling cepat bikin emosi naik. Padahal niatnya cuma mau masak buat orang rumah. Yang jarang disadari, dapur berantakan sering bukan karena malas, tapi karena kesalahan kecil yang dilakukan terus-menerus, kebiasaan menyimpan terlalu banyak, membeli karena gemas, mengisi semua ruang kosong, dan menganggap dapur cuma tempat kerja. Semua terasa normal sampai suatu hari kita sadar, dapur bukan lagi ruang yang menenangkan, tapi ruang yang pelan-pelan menguras tenaga dan perasaan. Kesalahan pertama adalah menyimpan terlalu banyak barang yang jarang dipakai. Dan ini sering terjadi karena rasa takut. Takut nanti butuh, tapi tidak punya. Takut dianggap kurang lengkap. Akhirnya semua disimpan. Dari alat pembuat donat sampai panci super besar yang dipakai setahun sekali pas lebaran. Masalahnya setiap barang itu butuh ruang dan perhatian. Dan makin banyak yang disimpan, makin cepat dapur terasa penuh dan berantakan. Masih di kesalahan pertama, barang yang jarang dipakai, biasanya juga paling sering bikin rusuh. Karena saat kita butuh barang yang sering dipakai, kita harus bongkar-bongkar dulu, lemari jadi berantakan. Laci tidak pernah rapi lama. Padahal kalau jujur sama diri sendiri, dapur itu tempat rutinitas, bukan gudang kemungkinan. Kesalahan kedua adalah membeli barang dapur karena lucu dan gemas, bukan karena benar-benar perlu. Kita sering kalah sama warna pastel, bentuk unik, dan klaim multifungsi. Waktu di toko rasanya barang itu bakal mengubah hidup, tapi setelah sampai rumah, dipakai sekali, lalu bingung mau disimpan di mana. Akhirnya ditaruh sementara, dan sementara itu berubah jadi selamanya. Contoh nyatanya, wadah aneh-aneh yang bentuknya tidak bisa ditumpuk, atau alat masak viral yang katanya praktis, tapi ribet dibersihkan. Barang seperti ini jarang bertahan lama di rutinitas dapur, tapi lama tinggal di lemari. Dapur jadi penuh oleh barang yang tidak ikut bekerja. Kesalahan ketiga adalah tidak punya tempat tetap untuk setiap barang. Hari ini, sendok kayu di laci, besok di meja, lusa nyelip di rak piring. Kita sering menyalahkan diri sendiri pelupa. Padahal masalahnya bukan lupa, tapi tidak ada sistem. Barang tanpa rumah akan selalu keluyuran. Akibatnya tiap selesai masak, kita taruh barang di tempat terdekat, bukan tempat seharusnya. Dari situ kekacauan kecil mulai. Besoknya nyari lagi, lalu ditaruh sembarang lagi. Siklus ini bikin dapur tidak pernah benar-benar rapi, walaupun sering dibersihkan. Kesalahan keempat adalah menyimpan barang karena alasan sayang. Sayang karena mahal, sayang karena masih bagus, sayang karena hadiah. Perasaan ini manusiawi banget, tapi dapur tidak bisa menampung semua rasa sayang kita. Barang yang tidak dipakai tapi tetap disimpan, itu pelan-pelan mencuri ruang dan energi. Contohnya, panci lama yang berat dan jarang dipakai, tapi tidak dilepas karena dulu belinya mahal. Setiap buka lemari, panci itu makan tempat. Kita jadi susah ambil barang lain. Lama-lama bukan cuma lemari yang penuh,
tapi hati juga ikut sesak. Kesalahan kelima adalah mengisi semua ruang kosong karena takut terlihat kurang. Rak kosong dianggap mubazir, meja kosong dianggap belum rapi. Akhirnya semua permukaan diisi toples, alat, dan dekor. Padahal ruang kosong itu penting supaya dapur terasa lega dan mudah dibersihkan. Ketika tidak ada ruang kosong, setiap kegiatan kecil langsung bikin berantakan. Baru taruh satu talenan saja sudah tidak ada tempat. Akhirnya barang numpuk dan dapur cepat terlihat kacau, walaupun sebenarnya aktivitasnya sedikit. Kesalahan keenam adalah memakai terlalu banyak alat saat masak. Satu menu sederhana, tapi alatnya seperti masak untuk pesta. Padahal banyak langkah bisa disederhanakan. Semakin banyak alat yang dipakai, semakin panjang daftar yang harus dicuci dan dikembalikan. Saat capek, biasanya kita menunda beberes. Alat dibiarkan menumpuk. Besoknya, dapur sudah berantakan sebelum dipakai. Ini bukan soal malas, tapi soal sistem yang tidak ramah energi. Kesalahan ketujuh adalah menganggap dapur cuma tempat kerja, bukan tempat hidup. Kita masuk dapur dengan beban pikiran. Target ini itu, harus cepat, harus rapi. Akhirnya, dapur terasa tegang. Ruang yang tegang itu mudah sekali berantakan, karena tidak pernah benar-benar dinikmati. Ketika dapur tidak dianggap ruang yang layak dirawat dengan lembut, kita cenderung asal taruh dan asal beres. Padahal dapur itu ruang yang paling sering kita datangi. Kalau dari awal sudah terasa berat, jangan heran kalau kondisinya cepat kacau. Moms, dapur itu sebenarnya bukan soal bersih atau berantakan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan diri sendiri setiap hari. Kalau dapur penuh, seringkali kepala juga penuh. Dan yang kita butuhkan bukan lemari baru, tapi napas yang lebih panjang. Tidak semua barang harus diselamatkan, tidak semua ruang harus diisi, dan tidak semua rasa sayang harus diwujudkan dalam bentuk tumpukan. Kadang berani mengosongkan satu rak itu lebih menenangkan daripada menambah satu barang lucu yang ujungnya bikin kesal sendiri. Tidak ada ibu rumah tangga yang bangun pagi dengan niat membuat dapur berantakan. Yang ada cuma ibu yang kelelahan, kebanyakan mikir, dan terlalu sering mengalah sama barang-barang yang tidak mau pergi. Dapur jadi saksi bisu, bukan karena kita berantakan, tapi karena kita terlalu sabar. Sedikit satire buat kita semua. Dapur bukan tempat menimbun rasa bersalah, karena panci tidak peduli seberapa capek kita. Tapi kita yang akhirnya capek melihat panci. Jadi pelan-pelan saja, Moms. Tidak perlu sempurna hari ini. Cukup pilih satu sudut dapur yang mau diringankan. Satu keputusan kecil yang bikin hati lebih lega. Karena saat dapur mulai lega, biasanya hidup juga ikut bernapas. Dan dari dapur yang lebih ringan itu, kita bisa kembali jadi diri sendiri yang lebih tenang dan lebih hangat. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.